Gaji pas-pasan apa iya sih bisa investasi? Ada berbagai tips budgeting dan alokasi gaji yang bisa kita ikuti, namun ujung-ujungnya masih ada yang tidak bisa menabung. Tapi siapa sangka ada satu rahasia sederhana yang bisa membantu kita untuk menabung dan mudah yang bisa kita terapkan di berbagai kondisi keuangan. Nah, di video ini saya akan bahas satu rumus sederhana dan panduan untuk bisa mengatur alokasi gaji setiap bulan di berbagai tahapan usia, mulai dari usia 20 hingga 60 tahun. Part pertama, making money versus keeping money. Ada sebuah pepatah yang mengatakan making money is an action but keeping money is a behavior. Artinya adalah menghasilkan uang merupakan tindakan yang terukur dan bisa dilakukan saat ini juga, tapi menjaga uang tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan harus dibiasakan sampai menjadi sebuah habit. Banyak orang yang jago dalam making money tapi pada akhirnya merugi karena kurang memiliki kebiasaan menyimpan uang. Contoh saja misalnya Mike Tyson, legenda tinju dunia, pernah punya kekayaan hingga 10 triliun rupiah. Tapi karena gaya hidupnya yang boros mengantarkannya pada kebangkrutan di tahun 2003. Ada juga orang yang making money-nya biasa saja, tapi karena kemampuan keeping money yang tinggi justru bisa lebih sukses. Contohnya adalah Andrew Hallam, seorang guru sekolah di Singapura yang mampu mengumpulkan kekayaan dan mencapai kebebasan finansial dengan mengelola uangnya dan berinvestasi. Kalau di Indonesia ada Pak Samuel Ray, HR profesional dan konten kreator yang menjadi bukti bahwa kebebasan finansial dapat dicapai dengan mengadopsi gaya hidup hemat, berinvestasi dengan uang yang disimpan. Salah satu kunci untuk bisa hidup frugal menurut Pak Sam adalah dengan budgeting agar bisa mengontrol pengeluaran. Masalahnya muncul budaya YOLO yang semakin merajalela di kalangan anak muda, di mana semakin besar penghasilan mereka, maka semakin meningkat pula gaya hidup dan keinginannya bahkan sampai kebablasan. Sehingga nggak jarang kita melihat ada kasus di mana orang dengan gaji 5 juta mampu hidup dan cukup, setelah gajinya 10 juta ternyata hidupnya pas-pasan, dan ketika naik 40 juta malah banyak hutang. Part 2, rumus alokasi gaji untuk segala kondisi. Ada dua metode budgeting yang umum diajarkan. Yang pertama, metode 50-30-20. Dengan gaji 5 juta misalnya, 50% dari penghasilan atau 2,5 juta digunakan untuk kebutuhan pokok, 30% atau 1,5 juta untuk keinginan, dan 20% atau 1 juta untuk tabungan dan investasi. Yang kedua, ada metode 40-30-20-10. Dengan gaji 5 juta, alokasi 40% atau 2 juta untuk kebutuhan pokok, 30% atau 1,5 juta untuk cicilan, 20% atau 1,5 juta untuk investasi, dan yang terakhir 10% atau 500.000 untuk donasi dan ibadah. Tapi sayangnya kedua metode ini punya kelemahan utama. Kedua metode ini kurang fleksibel dalam menyesuaikan kondisi finansial setiap individu. Misalnya untuk Jakarta bisa jadi 2,5 juta itu tidak cukup untuk mengcover makan, listrik, sewa, rumah, dan transportasi. Alokasi 50-30-20 tidak akan bisa diterapkan di Jakarta karena bisa jadi kebutuhan mencapai 80% dari gaji 5 juta tadi. Di samping itu ketika penghasilan sudah naik berlipat-lipat, misalnya dari 5 juta ke 25 juta, pengeluaran untuk pos kebutuhan pokok maupun pos keinginan harusnya secara nominal tidak naik banyak. Masa iya sih yang awalnya kebutuhan pokok 3-4 juta naik menjadi 12,5 juta? Ataupun keinginan yang awalnya 1,5 juta rupiah harus dinaikkan sesuai bobot 30% dari penghasilan untuk menjadi 7,5 juta rupiah? Setiap individu memiliki situasi finansial yang unik sehingga alokasi bersifat fix dalam persentase tertentu tidak akan sesuai. Tapi ada satu rumus alokasi gaji baru yang lebih fleksibel dan personal. Rumus ini memungkinkan tiap individu untuk menyesuaikan alokasi dana sesuai dengan kondisi pribadi. Rumusnya kira-kira seperti ini. Keinginan dikunci di 10%, kebutuhan pokok sama dengan X persen, dan investasi sama dengan 90 dikurangi X persen. Misalnya saja ternyata 60% dari penghasilan kita habis untuk kebutuhan pokok, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Keinginan 10%, kebutuhan pokok sama dengan 60%, investasi sama dengan 90 dikurangi 60% alias 30%. Rumus ini mengunci terlebih dahulu variabel keinginan yaitu 10%, kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan pokok dan sisanya untuk investasi. Dengan mempertahankan alokasi keinginan pada tingkat yang rendah yaitu di 10%, seorang individu akan lebih mungkin memperbesar gap antara penghasilan dan pengeluaran yang dapat menghasilkan surplus dana untuk diinvestasikan atau disimpan. Pertanyaan selanjutnya adalah investasinya sekarang ditaruh di mana? Nah, untuk pilihan investasi ini memang bisa bermacam-macam ya, dan perlu disesuaikan juga dengan toleransi resiko serta kita sekarang berada pada fase apa. Dalam fase wealth accumulation, maka bobot aset saham itu bisa lebih tinggi daripada aset fixed income. Tapi ketika kita sudah mendekati usia pensiun, maka kita berada dalam fase wealth preservation, bobot dari aset fixed income bisa jadi sama atau lebih tinggi dibandingkan aset saham. Bisa pakai aturan 100 sebagai panduan untuk menentukan alokasi dari aset. Nah, untuk aset saham, ada saham atau reksadana indeks yang bisa dipilih. Sedangkan untuk aset fixed income, pilihannya ada banyak ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada SBN retail, ada deposito bank umum, dan ada deposito BPR. Nah, pilihan aset fixed income yang lainnya yang mungkin belum banyak yang tahu adalah deposito BPR by Komunal. Sedikit penjelasannya, deposito BPR by Komunal ini adalah aplikasi marketplace pertama untuk produk deposito BPR di seluruh Indonesia yang sudah ada lebih dari 350 BPR yang terseleksi. Bunganya tinggi
tinggi hingga 6,75% per tahun, lebih tinggi daripada bank umum lainnya. Dan yang pastinya dijamin oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Investor pemula bisa mulai membeli dari 1 juta rupiah dengan tenor bervariasi, ada yang 1 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Investasinya mudah, cukup download aplikasi dan kita pilih depositonya secara online tanpa harus datang ke bank. Saya pribadi taruh sebagian portfolio investasi saya ke deposito BPR Kirana Indonesia yang kasih bunga 6,75% per tahun dengan tenor 3 bulan. Jadi buat kalian yang mau mencoba, ada cashback 100.000 dengan pakai kode referral Dodi. Bisa jadi alternatif fixed income yang returnnya menarik tapi tetap aman dan jatuh temponya cepat. Part ketiga, rumus budgeting untuk segala usia. Nah, dari penjelasan tadi, berikut adalah simulasi alokasi gaji untuk segala usia. Usia 20 tahun. Penghasilan 5 juta rupiah per bulan, kebutuhan pokok 3,5 juta rupiah atau setara dengan 70%, investasi 1 juta rupiah atau setara dengan 20%, dan keinginan 500.000 rupiah atau setara dengan 10%. Pada masa-masa ini, memang kalau kita ingin menabung harus ada harga yang dibayar, yaitu dengan menekan lifestyle, mulai dari misalnya tinggal di kos, mungkin biaya sewa 1,5 juta per bulan, makan di warteg atau masak sendiri, dan bawa bekal untuk menghemat pengeluaran. Transportasi pada saat ini juga menggunakan kendaraan umum. Di sini investasi sudah bisa 1 juta rupiah, tapi biasanya akan terlebih dahulu digunakan untuk dana darurat dan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek lainnya di usia 20-an. Penting di sini fokus utama bukan di passive income, melainkan di active income. Bukan pilih investasi mana yang paling tepat, tapi prioritasnya adalah untuk pengembangan diri sehingga bisa dapat penghasilan yang lebih meningkat. Usia 30 tahun. Dengan segala macam usaha di usia 20-an, penghasilan saat ini meningkat menjadi 20 juta per bulan. Bisa dari karir yang meningkat, posisi dari yang dulu supervisor sekarang menjadi manajer, ataupun punya 2-3 sumber income. Kebutuhan pokok naik ke 8 juta rupiah atau kalau dibobotkan ini menjadi 40% dari penghasilan. Salah satunya bisa karena ada inflasi atau sudah berkeluarga atau ada biaya tambahan kepemilikan kendaraan ataupun sewa yang lebih mahal. Secara bobot itu turun dari 70% menjadi 40%. Investasinya di set menjadi 10 juta rupiah atau setara dengan bobot 50%. Ini naik dari sebelumnya 20% menjadi 50% dari penghasilan. Di usia segini kembali fokusnya masih di active income, tapi sekarang sudah mulai bisa membangun aset yang bisa kasih passive income karena kebutuhan jangka pendek sudah tercover dari hasil menabung di usia 20-an dan dana darurat juga sudah tercukupi. Keinginannya sekarang menjadi 2 juta rupiah atau setara dengan 10%, bobotnya tetap fix 10%, tapi karena penghasilannya meningkat, nominal keinginan meskipun 10% juga meningkat 4 kali lipat dari 500.000 menjadi 2 juta. Usia 40-an, penghasilan gabungan suami dan istri 45 juta rupiah, sekarang ada tambahan penghasilan pasif yaitu 5 juta rupiah per bulan, atau kalau pakai rate deposito BPR yang 6,75% per tahun, ini setara dengan punya aset sebesar 1,1 miliar rupiah. Angka 1 miliar ini masih terbilang realistis ya, karena yang ditabung di awal usia 30 saja sudah 10 juta per bulan. 10 juta dikalikan 12 dikalikan 10 tahun itu sama dengan 1,2 miliar. Dan dari usia 30 sampai 40 tahun penghasilan diasumsikan naik sehingga tabungan setiap tahunnya di usia 30-an itu menjadi lebih banyak dan passive income itu juga terus direinvest untuk membantu menggulung aset investasi. Total penghasilan itu menjadi 50 juta rupiah per bulan. Kebutuhan pokok itu kurang lebih 15 juta rupiah atau setara dengan 30% dari penghasilan. Investasi menjadi 30 juta rupiah atau setara dengan 60%, keinginan menjadi 5 juta rupiah atau setara dengan 10%. 70, 20, 10 menjadi 40, 50, 10 dan sekarang menjadi 30, 60, 10. Tren investasinya semakin meningkat. Usia 50-an, penghasilan gabungan itu adalah 70 juta rupiah per bulan. Balik lagi karirnya meningkat, sumber aktif income tambah banyak, bisnis kecil-kecilan berubah menjadi lebih besar. Penghasilan pasif menjadi 20 juta rupiah per bulan atau pasif income segini setara dengan total aset 4,4 miliar rupiah. Total penghasilan itu adalah 90 juta rupiah sehingga kebutuhan pokok naik dari sebelumnya menjadi 22.500.000 rupiah atau secara bobot ini setara dengan 25%. Investasi kurang lebih sekitar 58.500.000 rupiah atau setara dengan 65%, keinginan di 10% yaitu 9 juta rupiah. Dari 30, 60, 10 sekarang turun menjadi 25, 65, 10. Bisa dilihat di sini penghasilan pasifnya saat ini sudah hampir bisa mengcover seluruh kebutuhan pokok. Sebenarnya di level segini mau menikmati hidup pun juga tidak masalah ya. Keinginan dinaikkan menjadi 15-25%, itu kalau menurut saya pribadi juga tidak masalah karena asetnya sudah terkumpul. Budget untuk having fun bisa naik dari 9 juta per bulan menjadi 22,5 juta per bulan. Tapi hal ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada pengorbanan sejak usia 20, 30, dan 40 tahun. Usia 60 tahun, penghasilan aktif 80 juta rupiah, penghasilan pasif sekitar 50 juta rupiah karena asetnya terus menggulung akibat menabung dan investasi. Total penghasilannya 130 juta rupiah, maka kebutuhan pokok itu kurang lebih sekitar 30 juta rupiah atau sekitar 23% dari penghasilan. Investasinya menjadi 87 juta rupiah atau sekitar 67%, dan keinginannya kalau dipatok 10% itu setara dengan 13 juta rupiah. Nah, kalau kita rekap dari usia 20 sampai 60 ini adalah progres dari rumus alokasi gaji. Awalnya mulai dari 70 20 10
kemudian naik bertahap di usia 30, di usia 40, di usia 50, sampai di usia 60, investasinya naik sehingga sekarang bobot dari alokasi gaji menjadi 23, 67, dan 10. Saya masukkan tabel progres dari penghasilan, kebutuhan, dan investasi mulai dari usia 20 sampai 60 sehingga sobat investor bisa melihat bagaimana progresnya. Nah, di usia 60-an ini ketergantungan pada passive income sekarang menjadi lebih penting karena sebentar lagi kita akan masuk ke usia pensiun dan tidak bisa lagi menghasilkan active income. Di usia muda bisa saja kita invest lebih banyak ke aset saham di mana ada saham blue chip juga yang bisa kasih dividen. Dan di usia ke-60, exposure ke pasar saham untuk sebagian orang harus dikurangi. Beberapa akan ada yang memperbanyak investasi di aset fixed income karena memang fasenya saat ini adalah mempertahankan kekayaan atau wealth preservation, dan contohnya adalah deposito bank umum, ada juga deposito BPR, dan juga ada SBN retail yang semuanya kasih passive income. Untuk SBN retail sendiri meskipun kasih cash flow bulanan yang lumayan, kelemahannya adalah jatuh temponya lebih panjang dibandingkan dengan opsi-opsi lainnya, bisa sampai 5 tahun. Untuk deposito bank umum jatuh temponya memang lebih pendek, tapi kelemahannya adalah returnnya yang kurang menarik, hanya dibatasi 4,2% per tahun sesuai dengan standar LPS. Trade off di antara keduanya adalah deposito BPR di mana bunganya bisa sampai 6,75% per tahun karena memang ini aturan dari LPS, tapi jatuh temponya juga bisa kita atur antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun seperti yang kita lihat pada aplikasi deposito BPR by Komunal. Ini membuat kita semakin fleksibel kalau mau melakukan adjustment ataupun perubahan terkait dengan komposisi portfolio kita. Oke, itu tadi penjelasan mengenai rumus budgeting yang tepat sesuai dengan usia. Bagaimana dengan komposisi alokasi gaji kalian saat ini? Boleh juga share di kolom komen ya. Bagi yang mau pakai deposito BPR by Komunal, jangan lupa ada cashback Dodi untuk dapat bonus pendanaan awal sebesar Rp100.000. Dan bagi yang ingin untuk membeli baju seperti ini, saat ini Dodi Bicara Investasi sudah ada toko merchandise, bisa klik linknya di deskripsi. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye.